Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera petani dimanapun Anda berada, petani sawit khususnya wilayah Muratara Sejahtera. Kita mulai mempersiapkan beberapa jenis varietas KKS unggul yang saat ini yaitu daripada DXP Damimas dari perusahaan Damimas Sejahtera. Insya Allah sore ini kita akan kupas habis masalah KKS unggul, karena untuk petani jangan sampai salah dalam memilih bibit untuk kedepannya. Kita sekarang bersama senior kita, ini bersama Mas Priadi, owner. Maklum Mas, YouTuber pemula. Jadi cuman tapi bukan berarti abal-abal ya. Jadi bukan berarti abal-abal Mas. Tengok Bibitan kecil aja masih kita rawat. Gimana nih Mas Priadi solusi untuk kedepannya ini masalah KKS unggul ini gimana Mas? Yang jelas kalau kelapa sawit itu kan investasi jangka panjang selama 25 tahun. Ya. Jadi karena jangka panjang tersebut, kita pastikan bahwa yang kita tanam itu adalah bibit unggul, bibit berkualitas. Benar. Karena apa? Karena selisih produksi antara bibit unggul sama tidak unggul itu sangat-sangat signifikan. Ya mungkin sekali panen 100 sampai 200 kilo. Tengok ke kamera ya, Mas. 100 sampai 200 kilo setiap kali panen misalkan ya. Oke. Jadi karena kita 1 bulan 2 kali panen Ya. sehingga sekitar 50 kali putaran, 50 kali panen. Produksi antara bibit unggul sama tidak unggul sekitar 100 sampai 200 kilo. Kan gitu. Ya. Nah, berarti sekitar anggaplah paling kecil lah 100 kilo lah sekali panen. Berarti 100 kilo sekali panen kali 50 kali panen. Jadi sekitar berapa Mas Said? 5 ton ya. Sekitar 5 ton ya, kurang lebihnya. Sedangkan saat ini buah kelapa sawit TBS harganya hampir tembus 3.000 untuk yang keliling atau ngampas. Kalau di pabrik mungkin bisa tembus 8. Ada mungkin sampai saat ini karena turun mungkin 35 lah. Seperti itu. Nah, jadi dengan selisih produksi yang lumayan jauh sekitar 5 ton tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani sawit, komunitas sawit Muratara semua.
sampai saat ini pun apa namanya, kita sudah dalam arti orang lain untuk memperjualbelikan bibit abal-abal atau palsu kan seperti itu. Nah, cuman kita hanya bisa membuktikan atau merekomendasikan bibit kita itu adalah bibit unggul dengan cara membuktikan sertifikat tanah, sertifikat kecambah, dan bukti transfer kita juga kita kumpulkan seperti itu. Gitu. Jadi bukan serta-merta kita itu bibit kecambah kita pesan sekarang besok datang, tidak. Kita juga melengkapi persyaratan-persyaratannya seperti itu. Karena selama ini yang saya tahu, ketika belum di Nibung ini belum ada tenar pembibitan, itu mereka kan orang-orang awam belum tahu bagaimana KKS yang bagus itu. Mungkin sebagian masyarakat sudah tahu, mereka yang sudah kerja di Longsum ataupun yang di perusahaan-perusahaan yang lain. Mungkin dulu terkenalnya Longsum saja di area Nibung sekitar tahun berapa gitu kan. Itu supaya mereka saat ini memperkenalkan produk-produk dari beberapa perusahaan yang ada di Indonesia, masalah KKS langsung dari beberapa balai itu. Untuk saat ini Mas Berardi itu memperkenalkan jenis apa? Untuk saat ini kan yang sudah kita semai itu ada 3 jenis. Pertama jenis Damimas. Damimas itu produksi dari Damimas Sejahtera atau Sinarmas Group. Nah, di Damimas itu kategorinya pelepah panjang. Pelepah panjang itu biasanya 1 hektar itu bisa mencakup sekitar 135 batang. 135 batang dengan jarak tanam sekitar 9x9 seperti itu. Kurang lebihnya lah. Nah, yang kedua itu kita menggunakan bibit kecambah yang PPKS Simalungun. PPKS Simalungun itu kategori pelepah pendek. Pelepah pendek yang tafsir 1 hektarnya kurang lebih 145 sampai 160 batang. Jadi jarak tanam itu 8x8 bisa atau 8x7,5 seperti itu. Gitu. Terus yang ketiga itu SG5. SG5 itu kategori pelepah pendek juga. Kalau SG5 itu produksi dari Bina Sawit Makmur atau PT Sempurna seperti itu. Nah, PT Sempurna SG5 itu kategori pelepah pendek seperti itu. Untuk saat ini lagi menyemai berapa jenis ini, Pak? Ya, itu baru 3 itu. Tiga jenis bibit, 3 jenis varietas. Kemudian mudah-mudahan nih bulan ini itu ada 3 varietas juga yang akan datang.
Itu pertama dari Mas lagi kita pesan. Yang kedua itu jenis varietas ASD Bakri Temba varietasnya. Nah, Iya. Temba itu kategori pelepah pendek. Karena di sini kan seperti tembak kayak gitu kan, menurut Asing. masyarakat sini kan asing, masih Ya. baru. Kadang mereka bertanya, ini mereka setahunya kan yang di sini itu biasanya untuk wilayah Bumi Makmur itu biasanya orang mengenalnya bibit BL ataupun yang dinamakan longsum kan, entah itu BL1, BL seterusnya 7 atau semiklon. atau semiklon. Mereka tahunya seperti itu. Ya. Nah, yang penting itu bukan varietasnya. Ya. Yang penting itu adalah unggulnya, aslinya, resminya gitu loh. Nah, kalau misalkan di Indonesia saat ini itu Ya. ada sekitar 19 jenis bibit kelapa sawit seperti itu. Gitu. Jadi 19 jenis bibit ini itu sebagai pilihan. Iya. Nah, pilihan bibit yang harus kita semai atau kita tanam. Nah, apapun jenis bibitnya, insya Allah selama itu unggul dan asli itu bagus gitu loh. Gitu ya. Ya, tidak akan mengkhianati hasil lah seperti itu. Jadi solusi untuk masyarakat khususnya wilayah terdekat Muratara yaitu di Nibung sendiri itu gimana Pak kedepannya nanti supaya mereka itu tahu bibit mana yang bibit unggul ataupun bibit yang dikatakanlah sekarang itu bibit mariles ataupun abal-abal, itu kedepannya gimana untuk solusi masyarakat ini Pak? Ya, kita sebagai pembibitan dua darah, Ya. kita hanya bisa memberikan edukasi Ya, atau benar. pembelajaran atau pemberitahuan atau sharing lah, sharing season saat kita ada perkumpulan atau saat kita bertemu kawan atau olahraga bersama atau ketemu di pasar atau di warung atau dimanapun lah, kita hanya bisa memberikan informasi atau sharing pengetahuan tentang bibit-bibit unggul. Nah, kembali lagi kepada petani, kita pun tidak bisa memaksakan kehendak bahwa petani harus menggunakan bibit unggul, harus dipaksakan. Kita nggak bisa juga gitu loh. Cuman semua itu tergantung dari keinginan dari petani tersebut. Gimana Bapak pengalaman Bapak sebelum Bapak membuka istilahnya pembibitan sendiri yang dinamakan sekarang itu dua darah pembibitan, itu pengalaman Bapak ketika Bapak berada di perusahaan apa Pak? Ya, nggak usah disebutkan ya Pak. Oh ya, perusahaan, pokoknya di salah satu perusahaan ternama lah. Itu bagaimana pengalaman Bapak di situ kerjanya? Maksudnya mereka kan tanam bibit-bibit benih asli kan, kalau perusahaan kan udah pasti. Itu dari pengalaman itu kan Bapak mungkin pengen membantu masyarakat lah intinya. Akhirnya pulang dari perusahaan, sekarang cuti, kita buka pembibitan. Itu salah satu masuk potensi anak muda yang memang membangun, istilahnya kita bukan seakan-akan mencari keuntungan. Itu benar apa Mbak? Enggak Pak? Ya, kalau secara pribadi saya itu kan membuka pembibitan kelapa sawit itu bukan serta-merta kita mencari keuntungan. Benar. Kita fokusnya adalah kita adalah karena kita sudah pernah bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit, kita menunjukkan kepada masyarakat, kepada petani, ini loh bibit unggul. Kita harus nanam. Kenapa? Karena bibit unggul itu pengaruhnya di produksi jangka panjang. Gitu. Jangan nyampe kita itu di istilahnya ya maaf ngomong dibodoh-bodohi lah sama maklar-maklar yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Seperti itu ya Pak. Ya mudah-mudahan pembibitan kedepannya, pembibitan kita insya Allah menjadi salah satu pembibitan besar, pembibitan pilihan untuk di wilayah Muratara khususnya di Bumi Makmur Kecamatan Nibung dengan lokasi Blok B6. Mudah-mudahan kedepannya nanti masyarakat lebih tahu, lebih jeli dalam mencari KKS unggul ataupun bibit siap tanam. Untuk Bapak Priadi sendiri mungkin sudah saat ini mulai mempersiapkan bibit-bibit yang kedepannya nanti insya Allah sudah siap tanam. Ya mungkin masyarakat untuk wilayah Muratara sendiri bisa cari langsung datang ke lokasi Bapak Priadi. Ya, sekali lagi kepada
petani kelapa sawit dimanapun berada, saya menghimbau agar apapun ceritanya tidak ada untungnya lah untuk menggunakan bibit abal-abal. Karena apa? Karena pengaruhnya adalah di produksi jangka panjang, investasi. Yang merasakan produksi itu bukan yang nanam, karena yang nanam itu hanya sebatas nanam. Yang merasakan itu adalah nenek anak cucu ke depan gitu loh. Mungkin kalau produksi 5 tahun 10 tahun mungkin nggak kerasa, kalau udah 15 tahun bagus-bagusnya produksi, itulah yang dirasakan gitu loh. Nah, makanya disinilah kita sebagai pembibitan dua darah memberikan alternatif berbagai macam varietas jenis kelapa sawit dan berbagai usia yang kita tanam. Usia itu tergantung ekonomi kemampuan masyarakat. Kalau misalkan masyarakat tidak mampu atau ekonomi menengah ke bawah, ya beli bibit yang masih di prenisuri atau kolibet kecil atau kecambah seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meringankan biaya. Sekali lagi persiapan untuk perkebunan kelapa sawit itu sudah bisa dihitung dari mulai pembibitan nyampe produksi nyampe manen, semua sudah bisa dikalkulasi. Gitu ya, terima kasih Bapak Priadi. Semoga kedepannya nanti kita sama-sama membesarkan bibit kita ini dengan baik, dengan ya seperti kita halnya kita ibaratnya merawat dengan baik supaya bibit ini tuh nanti kedepannya lebih bagus lagi. Amin. Ya demikianlah untuk wawancara kita bersama narasumber dengan Bapak Priadi SOS. Insya Allah kedepannya buat masyarakat petani dimanapun Anda berada, di khususnya wilayah Muratara ataupun yang lain, ya bisa datang langsung ke lokasi kita saat ini, karena saat ini baru kita mulai semai ya teman-teman. Dari berbagai varietas kita bisa siapkan. Tadi kita sudah tanya-tanya langsung kepada narasumber kita Bapak Priadi owner. Insya Allah kita selalu semangat, siap membangun perekonomian yang baik, supaya perekonomian kita itu kedepannya baik juga. Amin. Demikianlah sekilas video kami. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Mudah-mudahan video kedepannya lebih bagus lagi. Maklum kita baru pertama kali bikin video ya teman-teman. Insya Allah kedepannya kita bikin video yang lebih bagus lagi. Kalau ada kekurangan itu kemungkinan dari kebodohan kami. Kalau ada lebihnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah sekilas video kami yang dapat kami sajikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat kondisi kita lokasi kita saat ini. Demikianlah. Terima kasih ya teman-teman. Salam sejahtera, salam benih bibit KKS unggul asli bersama pembibitan dua darah Nibung. Wassalam.